cerita ada di bangku sekolah. Halo semuanya, selamat datang di Bangku Sekolah Spentik. Nama saya Gustin dan hari ini saya akan menjadi host kalian. Nah, di sebelah saya hari ini saya ditemani oleh seorang mahasiswi Universitas Indonesia. Ya, dia itu jauh-jauh dari Jakarta ke Makassar loh. Nah, tapi dia itu bukan cuma sekedar mahasiswa UI ya, enggak. Dia itu alumni Spentik dan Semada loh. Iya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan saya Tisha. Saya itu alumni sini Spentik, terus SMA-nya di Semada. Sekarang lagi kuliah di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi Niaga. Nah, Yes. oke. Kita mulai dari apa ya? Ini kan orang tuh, ini kan udah mulai masuk di tahun ajaran baru ya kan? Nah, ini bagi kakak-kakak yang udah mau masuk SMA, itu bisa nggak kakak jelasin kurang atau lebihnya gitu, gimana cara masuk SMA gitu, atau kayak tips-tipsnya lah gitu untuk kakak-kakak yang udah mau masuk SMA. Kalau saya kemarin kebetulan kan pakai zonasi. Nah, kalau zonasi itu sebenarnya saya nggak ada tips yang kayak bagaimana, tapi kebetulan saya itu tipikal orang yang let it flow, bukan yang punya rencana kiri kanan kayak mau masuk ini, mau masuk ini. Tapi saya lebih ke yang kayak aduh mau masuk, mikirnya tuh kayak agak belakangan gitu. Kayak mau masuk ini, mana ya bagus ya, harus cari info kiri kanan. Nah kebetulan itu saya tertarik sekali dengan yang namanya beasiswa yang ke luar negeri. Tapi untuk SMA itu beasiswa tuh masih jarang banget kan, kayak susah buat, mungkin ada beberapa tapi Apalagi kalau di aksesnya Makassar kan masih kurang banget. iya, aksesnya tuh masih kurang ya. Kalau kita mau biaya sendiri ya boncos ya Wak. Tapi Di kalau ekonomi sekarang, aduh, betul. nggak ada duit. Tapi kalau untuk pilihan negeri dekat-dekat sini, dekat-dekat Spentik kan, banyak sekolah. Ada SMA 11, SMA 3, SMA 24 kalau nggak salah tuh nggak ada. SMP saya gitu. Oh. SMA 8, SMA 2. Nah, kebetulan tadinya setelah cerita-cerita sama Pak Takwa, maunya ambil SMA 3 karena kayak kebetulan saya SMP itu baru mulai karir sebagai atlet anggar. Atlet apa? Anggar. Dia itu atlet anggar tapi di Makassar. Iya. Jarang banget kan? Betul. Di Makassar sendiri tuh baru ada 2 klub setauku. Baru ada 2 klub buat anggar ya. Kalau mau dibilang olahraga itu sebenarnya banyak. Apalagi yang besar-besar paling kayak basket, sepak bola, begitu, voli. Tapi saya sebenarnya bukan terlalu bukan yang orang yang kayak tahu olahraga begituan. Iya. Terus kayak kebetulan ditawari mau nggak main anggar. Oh boleh coba sekali, pas coba itu ternyata anggar itu seru sekali begitu. Kayak apa yang membuatnya seru gitu? Adrenalinnya ya? Kayak rasa ingin menang. Iya betul. Jadi kan kalau di anggar itu kita mainnya one versus. Ya, nggak tim kan? Bukan tim. Ya, Terus jadi bawanya nama individu toh. Terus bebannya mungkin tidak sebesar pas main tim. Tidak perlu ada namanya teamwork buat kalau main sendirian lah, kalau main individu. Terus kayak ternyata itu anggar walaupun tidak terkenal, saya tidak seperti yang lain di daerah sini ya. Ya, soalnya ini kan bisa dibilang sport western kan. Dia kan dari Eropa kan. Iya. Jadi kayak masih sedikit, terus kos yang dikeluarkan buat main anggar itu gede sekali. Iya. Jadi kayak mirip-mirip ice skating nggak sih? Bener. Biayanya. Ya. Boleh lah, so. Kalau anggar di sini, kebetulan kan saya masuknya pas kelas 8 SMP, kelas 8 toh. Saya masuknya itu dikasih kenal sama temennya ibuku. Dan pas Kak coba main, ternyata anggar itu ada keasikan sendirinya. Maksudnya kayak
Jadi capek tapi keren begitu loh main anggar itu kayak iya, apalagi kan enak ini sekali. sport baru lah gitu. Baru. jarang yang tahu toh. Jadi kayak wow kerennya ini, malasku deh bagus sekali begitu. Itu Apalagi kan itu kakak main dengan walaupun betul. fake bisa lah. itu fake tapi kalau kena itu sakit loh. Ada luka-lukanya. Paling ke gores atau kayak luka. Emangnya nggak pakai padding kah? Itu bajunya tebal, Iya. tapi nggak ada paddingnya itu kayak cuma kalau untuk cewek ada, tapi dia buat melindungi bagian dada saja. Oh Dada iya, karena tok. kan memang fatal. Cuma kan Kalau di sini itu nggak ada. Di sini, apalagi senjataku memperbolehkan tusuknya targetnya dari kepala sampai ujung kaki. oh iya, Iya, itu kan pakai masker. helm ya kan? Oh, iya. Jadi kayak aman lah. Itu kalau mau dibilang bukan cuman bukan cuman serunya, itu betul-betul kayak ada susahnya juga main begituan. Terus kayak banyak masalahnya, tapi kayak keren banget gitu main itu. Ada rasa puas, rasa senang, rasa bangga buat main anggar kayak. Kalau dilihat dibanding olahraga lain, olahraga lain tuh seru sekali, seru. Apalagi yang teamwork nah. Tapi anggar itu walaupun teamwork, ada teamworknya, ada yang main peregu, itu kita main 4 orang. Tapi feels-nya tetap main individu, tapi kayak pokoknya beda begitu. Lebih enak aku rasa. Iya. Apalagi indoor. Nggak panas. Nggak panas. Sebelumnya udah pernah ikut kayak lombanya gitu? Udah, kemarin itu paling terakhir itu Wali Kota Open deh, setauku kalau nggak salah tahun 2023 sebelum masuk kampus. Terus kayak tadinya 2024 itu persiapan buat PON, tapi karena somehow ada masalah internal itu nggak jadi. Ke Jurnas pernah tahun 2022. Oh berarti ini udah cukup lama ya? Iya cukup lama. Oh, berapa lama? Dari 2018 sampai sekarang. Oh ini Yes. Berarti itu 2018, 19, 5 tahun 20, 21, lebih. 22, 23, 24, 25. Iya. 8. Nanti bulan 9 deh pas 8 tahun. Berarti nggak bosan-bosan kakaknya? Sebenarnya sempet kayak anggar itu karena olahraganya bukan olahraga yang kayak gimana, pasti konfliknya banyak kan ya. Itu kayak agak rasanya kayak capek maksudnya capeknya karena pengen main tapi nggak bisa main gitu. Kayak ada masalah internalnya yang bikin kita tuh susah main itu sih. Selebihnya kayak walaupun harus muntah-muntah latihannya tapi tetap seru sumpah. Kita kalau lagi kayak vibes lomba, itu betul-betul kayak dari pagi sampai malam, selama 1 mingguan, itu kita betul-betul lomba kayak seru. Itu aja yang kita tunggu-tunggu selama ini. Vibes lombanya. Di Jakarta pun masih? Di Jakarta karena sudah mulai kuliah tuh dari pagi sampai sore. Terus tempat latihannya sempat 1 kali latihan, tapi di Bogor. Nah, kan kalau dari Depok ke Bogor itu 40 menitan deh kalau naik kereta. Lumayan jauh. Iya. Terus baliknya harus ke Bintaro, jauh lagi kan, 2 jam lebih pastinya. Jadi kayak jarang latihan di sana karena sibuk juga kan kampus. Ya, apalagi kuliah kan udah persiapan mau kerja. Betul. Jadi orang dewasa. Didewasakan oleh keadaan. Banyak sih bisa dibilang anak-anak yang harus disuruh untuk mendewasakan dirinya gitu karena situasinya lah di rumah atau di sekolah atau mungkin ya karena perubahan zaman ya kan. Betul. Nah, itu kan udah ada sedikit cerita dari kakak tentang hobinya dan perjalanannya dia masuk SMA. Nah, ini kan kakaknya alumni Spentik, ya kan? Nah, bagaimana kalau kakak cerita dikit gitu panas-panasnya atau baik-baiknya Spentik yang kakak alamin? Selama SMP, karena baru pindah lingkungan, jadi kayak harus adaptasi lagi kan. Nah,
proses adaptasi itu betul-betul kayak karena aku awalnya itu nggak punya Adaptasinya teman. maksudnya gimana, Kak? Adaptasi lingkungannya tuh karena lingkungan SD sama SMP tuh beda banget. Sejauh kayak gimana bedanya? Kayak di SD itu mereka rata-rata teman-teman pada ambis yang ngejar ranking banget, bureng sebureng-burengnya. SMP tuh chill, orangnya chill, terus apa lagi ya? Bahasanya kata-kata kasar, oke, of course lah, kenakalan anak kecil. Iya. Terus Masih transisi kan? Iya. Transisi. Terus apa lagi ya? Yang itu aja sih, paling kayak cari teman, karena teman SD tuh nggak ada yang ke Spentik kan. Cari teman baru, kenalan dengan orang baru. Terus Susah nggak, Kak, pada saat bikin teman di Spentik? Pertama-pertamanya aja. enggak sih, soalnya pas di sini orang-orangnya terbuka, ramah, baik. Terus apa lagi ya? Yang bikin senang itu kantin, of course. Itu dulu ada namanya daging-daging. Itu kayak daging burger digoreng terus digunting-gunting, itu enak banget. Terus es teh pakai susu Z coklat biasanya, itu enak banget. Es teh Es teh dengan susu coklat. pakein susu Z bubuk coklat. Itu enak sumpah. Walaupun kayak kayaknya manis banget tapi itu enak banget. Itu enak banget. Kalau saya mungkin itu salah satu makanan atau minuman yang sekali aja seumur hidup kayaknya. Kalau itu saya, kita setiap hari bisa beli itu. Itu enak sekali. Nggak diare. Enggak. Itu enak sekali. Bahkan kayak kalau kita beli daging-daging, kita bilangnya daging-daging lah karena itu kayak daging burger toh. Pas istirahat pertama pergi cukup beli daging-daging. Itu masukin lagi. Ya kadang ada drama-drama sedikit lah, tapi drama anak kecil lah. Kayak kalau bukan baku bombe apa nih? Dulu masih ada nah baku bombe kayak enggak baku bicara kayak begitu. Bombenya begini lah. Enggak. Kayak bilang deh, apakah Orang itu kan orang gini bikin teman. Iya, enggak. Kita kayak apakah malasku deh, jamku ajak bicara gitu Ji. Apalagi itu Ji. Tapi kan rata-ratanya kan pasti ada alasan tersendiri Iya. ya kan, bisa saja orang yang dibombein itu memang problematik ya betul, kan. betul. So basically itu bisa Mungkin. diambil moralnya itu kalau misalnya Yes. ada orang yang kamu tidak suka tapi memang kayak ada alasan valid gitu, kayak itu orang memang mengganggu kamu Betul. atau mengganggu orang lain, ya sebaiknya memang kamu tinggalin aja sebisa mungkin, nggak usah temani. Iya, sebisa mungkin tuh kayak simpan sendiri saja pikiranmu, jangan kayak terlalu apakah yang aku Ya, sampai berkelahi? ada saatnya kamu baik, ada saatnya Iya. kamu jahat-jahat dikit. Tetap ya. berteman, tapi kayak kalau memang nggak suka, Ya, dan dia Jami, memang kayak ya. tetap berkelakuan kayak nggak bagus ya. biarkan acukan Ya, lah. soalnya saya juga punya teman kelas gitu. Kayak begitu, tapi menurutku berteman saja nggak apa-apa, tapi kalau memang nggak mau sekali kayak jangan sampai terlalu bercampur maksudnya kayak jangan terlalu bagaimana nanti takutnya ada sakit hati atau begitu. Itu Ji, sudah seru SMP itu seru. Oh, jeleknya tadi udah dikit. Ya, jeleknya kayak adalah jeleknya Personal kali. yes. Oke. Bukan konsumsi publik. Kita tuh itu bukan tujuannya Tergantung ya. perspektif ya. Nah, saya dengar-dengar itu katanya Pak Takwa itu hidupnya kakak itu bisa dibilang cukup susah gitu pada saat di Spentik katanya ya, atau mungkin saya salah atau gitu. Kalau saya bagaimana di kehidupanku pas Spentik? Kayak kalau untuk adaptasi lingkungan enggak Ji, tapi buat menentukan harus Kak kemana-kemana itu Ji yang bikin susah Kak sebenarnya ya. Kayak nggak tahu Kak harus kemana, bingung Kak. Terus kayak organisasiku Ji yang bikin kayak pusing Kak. Iya, soalnya saya dengar-dengarnya tuh kakak itu udah mengalami broken home dan broken heart katanya Pak Takwa. Broken heart alay sekali loh. Kalau broken home itu kata-katanya itu kata-kata. Saya kalau broken home karena menurutku biasa aja nah. Bukan bermaksud bilang kayak broken home itu kayak
masalah semua orang, bukan Ji. No, bukan kayak begitu. Tapi menurutku, saya paceku, ibuku sama ayahku itu sudah lama berpisah. Dari umur 2 tahun, Kak. Nah, pas itu pindah Kak ke Makassar. Besar Kak di sini Ngikutnya dengan siapa? sama ibuku. Nah, jadi ibuku itu single parent yang cari uang sendirian. Saya bukan Ji kayak bagaimana bukan Ji merasa bagaimana karena broken home Kak, dalam tanda kutip kayak maksudnya oke lah broken home, tapi tidak semua anak broken home itu tidak bisa punya masa depan yang bagus. Broken home bukan berarti kayak bisa kok buat nakal kiri kanan, hamburkan semuanya dunia, merasa kok kayak dunia mau hancur, orang lain harus ikut hancur, itu bukan begitu. Itu sebenarnya sih kayak tergantung cara kita masing-masing bereaksi dan beradaptasi dengan Betul. Kakak memilih untuk berubah untuk yang terbaik, dan ada juga beberapa orang atau banyak orang yang memilih untuk kayak menghancurkan hidupnya karena sudah hancur, karena terlanjur depresi. Itu sebenarnya bukan berarti saya mengkritik mereka. Bukan juga kayak bilang depresi Joko, bukan begitu. Bukan. Mental itu harus memang dijaga dan bisa dibilang lebih penting daripada physical health gitu. Karena mental itu betul-betul dibutuhkan gitu. Maksudnya saya walaupun paceku pisah, tapi karena memang saya tidak terlalu dekat sama paceku karena kan umur 2 tahun saya sudah pindah ke sini toh. Jadi memang saya tidak terlalu kenal namanya figur ayah. Jadi yang cari nafkah di keluargaku, di keluarga kecilku itu ibuku. Nah, yang figur ayah ini, kebetulan ayahku di Jawa itu, di Blitar, dia tuh dia tuh jarang komunikasi sama saya. Saya komunikasi kadang sesekali, tapi sekarang udah enggak pernah. Karena kita itu terhalang bahasa. Dia logat Jawa, saya dengan bahasa Indonesia. Kan kalau Jawa itu kadang dia selipi bahasa Jawa tuh, saya nggak mengerti. Terus karena ibuku yang rawat Kak dari kecil, saya of course dekatnya sama ibuku toh. Terus ibuku itu tanamkan nilai kalau apapun yang terjadi, pendidikanku itu harus nomor 1. Maksudnya kayak harus Kak bisa berprestasi di akademik, itu intinya. Karena ibuku bilang kayak walaupun enggak punya kak ayah, misalnya enggak punya kak figur ayah, ibuku bisa aja besarkan Kak dengan baik begitu. Bisa dia buktikan kalau bisa ya berhasil. Mungkin itu bisa jadi pressure ke saya, nah. Pressure yang bikin dorong Kak biar kalau bisa mau Kak rakus ambil semua pendidikan begitu ya. Ya itu. Karena terbawa motivasi dari ibu. Keluargaku itu orangnya keras, semuanya keras, bicaranya keras, nadanya keras. Itu juga yang bikin saya kayak harus Kak bisa ini, harus Kak bisa selesaikan iniku, bisa Kak sukses, harus Kak bisa. Nah itu pressure gitu. Maksudnya pressure yang dalam tanda kutip bagus begitu ya, untuk saya sendiri ya. Terus kalau broken heart enggak Ji, sumpah. Chill bro. Saya maceku itu strict. Dia enggak boleh kan saya pacaran sampai kok 30. Sampai kok selesai kuliah S1 ini. Okay. Tapi kayak menurutku bagus sih karena maceku itu tanamkan kayak banyak media tanamkan di saya bilang kayak ini enggak bagus, ini bagus, ini enggak bagus, ini bagus. Jadi pembeda antara baik dan benarku itu betul-betul kayak ada nilai yang saya yakini sudah, ini benar Jini kalau saya lakukan ini. Oh ini salah, enggak bagus, ini saya enggak bisa dekati. Nah begitu. Maceku itu somehow betul-betul jadi sosok yang bantu Kak. Walaupun kayak kadang ya biasalah ibu dan anak cekcok pasti ada, pasti. Kita itu kadang maunya mau Kak begini deh, mau Kak begini. Tapi orang tua itu kadang kayak bilang, aduh jangan ini, enggak bagus ini. Contohnya itu pas Kak pilih kuliah, baru tahun kemarin. Saya itu sebenarnya mau ambil S1 karena seperti yang aku bilang di awal tadi, mau sekali Kak beasiswa. Iya. Mau Kak ambil lagi beasiswa di kuliah S1ku. Kemana kali Ke ini? Korea, KGSP. Mau Kak ambil KGSP. Sudah Mak cari dari SMP. Di SMP sudah Mak cari info tentang ini, beasiswa.
Tapi karena fasilitas saya nggak tahu harus bagaimana, tidak ada yang fasilitasi Kak. Terus kayak walaupun internet ada, tapi nggak secanggih sekarang toh. Sekarang Iya, GPT itu iya. gampang sekali Miki cari info, AI. Terus tapi toh dulu harus kayak searching satu-satu. Aduh, mau Kak masuk mana deh harus Kak apa Terus bahasa Inggrisku itu walaupun KGSP ini dia ndak haruskan Pintar bahasa Inggris. iya dia ndak haruskan sertifikat IELTS, TOEFL ndak harus. iya. Karena orang Korea itu bahasa utamanya kan bukan bahasa Inggris. Iya. Mereka juga jarang tahu bahasa Inggris. Iya. Jadi kayak Language barrier iya. ya. Jadi kayak kita ada sekolah bahasa, program sekolah bahasa 1 tahun kalau kita ambil ini beasiswa. Tapi memang mimpi itu tidak semudah yang realita lah. Iya, iya. Untuk dapat itu beasiswa banyak sekali yang harus kita siapkan gitu. Dan menurutku kayaknya tidak cukup waktuku buat siapkan itu semua di saat itu PTN sudah mulai UTBK, persiapan UTBK apa semua toh. Kita sudah SNBP, SNBT, itu kayak jalur penerimaan buat mahasiswa begitu ya. Nah, awalnya karena saya nggak tahu mau kemana, again saya itu let it flow. Saya tujuanku cuma satu, mau sekali beasiswa ke luar negeri. Tapi nggak pernah kepikiran mau kemana di dalam negeri. Dari ku SMP ke SMA saya nggak tahu mau kemana. Dari SMA ke kuliah saya lebih nggak tahu mau kemana. Kuliah itu waktu SMA saya nggak pernah pikir mau kuliah di mana soalnya. Kukira itu kuliah sama aja kayak SMA begitu ya. Harus kayak oh bisa aja ini deh zonasi bla 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 gitu toh. Ternyata sistemnya beda. Orang kalau mau kuliah harus tes yang betul-betul tes kayak UTBK itu harus kayak belajar kayak ternyata beda lagi materi yang dipelajari SMA sama UTBK. Jadi kayak Itu cukup aneh nggak sih? Iya. Ya soalnya kan seharusnya di SMA itu kita diajarin materi-materi Hmm. untuk ya masuk kuliah. Tapi ya karena kan ternyata kalau SMA itu kita belajarnya masih lanjutan dari SMP. Maksudnya kayak ya, tapi kan seharusnya kimia, kayak ada biologi. juga lagi ya kan untuk kuliah. Tapi ini bakal Soalnya kan terpakai soalnya nanti. masa setelah SMA masuk SMP lagi, Mas. Ya. Tapi mereka ilmunya ini nanti bakal dipakai lagi kalau sudah masuk kuliah. Sudah masuk. Proses masuknya itu yang susah. Nah, ada SNBP. SNBP itu eligible prestasi kalau kita bilang toh. Pakai nilai raport. Nah, kebetulan pas SNBP saya cuman tembak satu kampus UI jurusan akuntansi. Soalnya kalau mau pilih jurusan gitu ada apa ya? Ada caranya juga. Maksudnya kayak kita itu harus pilihan pertama misalnya harus yang poinnya paling tinggi, rankingnya tinggi begitu. Yang kedua harus lebih rendah. Nah, karena saya pilihnya di luar Pulau Makassar, maksudnya di Pulau Sulawesi, di luar Pulau Sulawesi, saya pilihnya UI, di Pulau Jawa. Tapi karena domisilinya kita di Sulawesi, kita nggak bisa pilih lagi di UI untuk pilihan kedua. Nah, SNBP itu pilihannya ada 2, pilihan 1, pilihan 2. Nah, saya cuma bisa pilih UI jurusan akuntansi karena nilai ekonomiku tinggi. Jadi kayak oke lah ini buat akuntansi. Tadinya saya mau sistem informasi, tapi kebetulan nilai matematikaku itu nggak setinggi itu dikasih Kak sama guruku. Karena banyak izinku, anggar. Terus pas pengumuman tidak ditolak. Oke lah, saya siap-siap lagi buat UTBK. Sebenarnya pas persiapan UTBK ini, kalau mau dibilang persiapanku itu enggak sematang itu. Saya enggak pernah belajar yang betul-betul orang yang belajar bagaimana sekali Ya, enggak sih. nulis aja. Kayak ya. setiap hari belajar terus enggak sih. Saya belajar sesekali walaupun kayak biasa aja kayak saya SG struggle mak capek mak. Itu sebenarnya saya belajarnya bukan jam berjam-jam sekali. Tapi memang saya itu Biasanya berapa lama Kak belajarnya? Berapa ya? Semampunya. Kayak kalau sudah bosan, saya berhenti. Kalau capek, berhenti. Ya, soalnya kan nggak bagus juga kalau misalnya kita paksa gitu masukin informasi, karena paling kan juga nggak masuk nanti kalau dipaksa ya kan. Terus kebanyakan teman-temanku itu sudah mulai bimbel toh. Oh. Nah saya
tidak bimbel offline, saya bimbelnya online sama di Jakarta situ. Kebetulan yang punya itu tanteku. Jadi kayak sekalian mau ikut belajar, terus kayak Silaturahmi. terus belajar Kak di situ dan kayak merasa wow, kerennya ini orang-orang kenapa bisa setinggi itu skornya. Saya masih itu hari masih 200-an 300-an gitu. Bagus kok itu. Itu rendah banget yang tinggi Emang itu standarnya 500-an 600-an. Ini standar apa ini? UTBK? Iya, UTBK. 500 itu masih oke lah. 500, 600, 700 gitu. Orang Paling kalau bagus apa 1000? 700 ya itu 1000 kalau benar-benar semuanya benar. 700 itu kalau mau aman. Orang main di 700 poinnya. Itu kalau 700 bisa masuk UI. 700 lebih. Kalau saya itu hari pas UTBK nilaiku keluar ternyata cuma 621. Itu kayak masih rendah sekali buat masuk UI. Nah, kebetulan saya tembak itu sistem informasi UI, akuntansi UI. Jadi boleh dua-duanya UI di UTBK. Tapi again karena nilaiku rendah, jadi tidak bisa masuk. Kurang sekali malah. Untuk sistem informasi itu harus 700 lebih ya setauku. Akuntansi itu 680 lebih baru boleh bisa masuk. Terus kan itu setiap tahun skornya itu tambah tinggi toh untuk jadi dasarnya. Terus karena capek mau belajar, again saya bukan orang tipikal yang suka sekali belajar. Saya itu santai kalau mau dibilang. Karena dari SMP saya sudah terbawa harus tuh chill sekali. SMA juga saya chill, teman-temanku semua chill. Teman-temanku ini semua masuk Unhas karena saya tidak pernah kepikiran mau masuk Unhas. UI gitu, karena aku bilang, aduh di UI di Jakarta, terus bisa Kak konser. Sekali Kak nonton konser. Kebetulan saya fansnya EXO, Korea, idol K-pop. Oh, mereka sering konser ya di Jakarta? Mereka iya kemarin baru-baru konser lagi. Tapi sekarang kan mereka lagi berpencar-pencar, maksudnya kayak sendiri-sendiri begitu. Jadi belum ada yang bergrup. Tapi aku bilang kayak, enggak apa-apa Jia, teman-temanku baru, lingkunganku baru. Nah di situ karena kepikiran Kak mau konser itu tujuanku sebenarnya kayak, aduh di sini ada UI, mumpung dia itu hari kayak lagi top 1-nya Indonesia toh, top 1 UI. Jakarta, oh my god, kapan lagi kita merantau toh? Aku bilang begitu, karena aku pikir kayak karena nggak bisa Kak beasiswa toh, jadi at least bisa Kak masuk Di luar UI, Makassar. di luar Makassar. Terus kayak kalau Unhas Kak, aduh teman-temanku pasti kuliah, nggak mau Kak deh, karena kayak mau Kak juga cari orang baru, lingkungan baru, tempat-tempat baru. Nah itu ternyata pas Kak. Jarang loh orang-orang yang kayak mau rela kayak tinggalin semua orang yang dia kenal gitu untuk merantau ya kan. Soalnya banyak kali orang yang lebih pilih untuk dengan menetap, orang-orang stay. dengan orang yang dia udah kenal gitu. Ternyata jadi kayak itu bisa dibilang salah satu momen terbesar dalam hidup Kakak ya kan, meninggalkan Makassar. Betul, kayak kenal dengan orang baru itu. Tapi justru itu juga poin susahnya. Kenapa orang-orang memilih untuk stay dengan orang yang sama? Karena beradaptasi di lingkungan yang baru itu agak susah sekali, berat sekali. Saya juga awal-awal masuk itu pasti juga homesick kita parah. pasti juga kita banyak pikir kayak lah gimana nanti ya kan, apalagi kan kultur Jakarta dengan kultur Makassar itu beda ya kan. Takutnya nanti orang Jakarta mungkin ya Kakak berpikirnya kayak nanti mungkin judge saya gitu karena kelakuanku mungkin, apalagi logat kan beda. Ya apalagi mungkin kayak hal yang sering saya lakukan di Makassar yang memang dianggap common, itu mungkin nggak common di Jakarta di sana. Dan takutnya Kakak dijudge ya kan. Ternyata kayak mereka baik sih. Itu sumpah. Kayak pakai mukena di jalan. Iya, sumpah. Pernah loh satu kali, tapi itu bukan di jalan lah. Itu kebetulan lagi jalan sama teman-temanku di sana. Nah, kita itu lagi kumpul-kumpul. Nah, kebetulan saya sudah pakai jilbab. Maksudnya kayak sudah mau pakai jilbab tau. Jadi kayak enggak enak Kak juga mau lepas-lepas. Jadi pakai Kak mukena. Dan mereka bertanya, "Kenapa kok pakai mukena?" Hah? Karena enggak ada jilbab kok. Kenapa pakai mukena? Habis kau salat kan, Masya Allah ya begitu. Hah?
ini karena ndak ada jilbabku, makanya pakai Kak Iya mukena. kan? Iya. Jadi kayak, oh mereka ternyata tidak ada budaya kayak begini di sana. Padahal praktis banget. Iya loh. Seru-seru. Mengenal orang baru itu seru, tapi memang banyak sekali rintangannya buat ke lingkungan baru itu yang kita masih satu Indonesia loh, notabene-nya ternyata sesusah itu, Mak. Saya pikir, aduh bagaimana kalau saya mau lanjut studiku keluar, kayaknya bakal susah sekali deh. Tapi ternyata setelah aku pikir sekarang, setelah saya lalui semuanya, Oh ya, astaga, saya lupa bilang itu loh. enak sekali. Kakak tuh pendiri Pick Air loh. Oh, Iya kan? Iya. Iya. Nah, Angkatan. boleh dijelasin dikit nggak kayak perjuangan kakak membangun Pick Air pada saat tahun 2014 kayaknya? Enggak, itu terlalu lama, Cok. 2018. Ya. 2018. Ya. Kayaknya itu hari kebetulan angkatanku itu ada beberapa temanku yang sering sekali nongkrong di BK karena BK itu dingin, guys. Nah, saya tuh selalu ikut-ikutan ke ruangannya Pak Takwa. Nah, itu ada saya, Cita itu anak OSIS dulu, dia wakil ketua. Terus siapa lagi? Nurul itu teman paskibku. Nah, selalu Kak jalan tuh di BK, selalu Kak nongki-nongki. Nah, Pak Takwa itu hari sempat tanya, Tisha, mau kok join ini ndak Pick Air? Hah, apa itu Pak? Organisasi begitu. Pokoknya tentang anak remaja. Aku bilang, boleh aja deh, tidak ada aku bikin juga tuh. Nah, terus banyak sih, setahu deh, maksudnya kayak ndak sesepi itu gitu Pick Air. Terus ke sekolah-sekolah, kunjungan ke sekolah-sekolah itu hari. Tanya-tanya tentang Pick Air-nya bagaimana. Terus itu hari saya ke SMP mana, Di? Agak jauh deh. Tapi seru sekali perjalanannya. Suka Kak, ketemu orang baru dan kayak mereka kebetulan Pick Air-nya mereka itu sudah lama nih. Jadi kayak kita itu yang masih baru, tidak ada ruangan, tidak ada apa-apa. Dulu ini tidak ada loh. Jadi kayak kumpul-kumpul cekik saja. Kayak, Di BK. Di BK. Biasa kumpul kalau lagi rame. Biasa kayak cerita-cerita Jeki. Tapi susah nggak pada saat itu mau pembangunan Pick Air-nya? Enggak jadi, setahu ku kayak lancar-lancar Ji, walaupun kayak terbatas Ki, tapi masih oke Ji lah. Berkegiatan. Itu gimana? Yang ke sekolah-sekolah. Itu Ji seingatku. Kayaknya saya karena short term memory jadi seingatku itu Ji. Wajar lah. Karena kan kayak, kakak udah sibuk kali bikin iya. UTBK, pasti cuma itulah pasti yang kakak ingat ya kan? Sama, pokoknya kita itu bahas tentang mental, bagaimana mentalnya anak remaja, pembulian itu kita bahas-bahas kayak begituan. Tapi setauku seru sekali Ji, seingatku. Nah itu sedikit tentang kakak. Nah tapi sebelum kita selesaiin, ada satu hal yang saya ingin tahu. Nah itu kan kakak kan ini udah masuk UI kan? Nih, kelihatan. Nah, Universitas Indonesia, Yes. kuning, hampir bilang Iya kuning guys, kita minion. Atau mirip jas hujan. Iya, kita the yellow jacket. Itu loh karakter yang pakai jas hujan kuning. Game. Oh, kayaknya betul deh. Lanjut. Anyways, nah itu kan katanya kakak itu dapat nilai UTBK yang di bawah standarnya UI ya kan untuk masuk 621. Sementara itu butuhnya sekitar 681 sampainya 750-an ya kan? Ya. Nah, itu standar UI ya guys, itu standar UI. Nah, gimana bisa kayak kakak mulai dari 681 sampainya bisa masuk? Karena 621 sampainya bisa masuk. Nah, kebetulan sebenarnya kalau mau dipikir jalur masuk kampus itu bukan cuman SNBP, SNBT, masih ada mandiri. Mandiri itu awalnya saya juga kayak anggap remeh kayak apakah mandiri pasti bayar itu mahal-mahal atau mandiri. Tapi ternyata salah guys, persepsi itu salah sekali, stigma itu namanya. Nah, mandiri itu di UI itu hari saya jurusanku yang saya dapat kan kalau kita daftar mandiri itu kita bisa pilih empat pilihan begitu, mau masuk jurusan apa, fakultas apa. Nah, bisa sampai 6 malahan sama D3, D4 itu vokasi namanya. Saya cuma pilih 4, S1, strata 1. Oh, bisa pilih 4 jurusan? Bisa. Nah, saya pilih sistem informasi, targetku dari awal.
terus akuntansi, farmasi, sama niaga, jurusanku yang sekarang. Oh, tunggu dulu. Jadi kalau ceritanya udah masuk di kuliahnya, universitasnya itu 4 jurusan. Enggak, bukan. Jadi sebelum masuk untuk Jaga-jaga tes, aja gitu. itu kayak pilihan yang Oh, kalau misalnya nggak cukup yang itu, bisa kita juga di jurusan ini. pindah, ya kayak Ah. pilihan mau masuk jurusan mana Saya gitu pikir lah. bisa kayak banyak Bukan. jurusan kalau Ya bisa misalnya itu udah mati dong kita, mati dong. ya, cuma takutnya kan ingin pilih-pilih nggak tahu kan mau pilih Iya, karir yang mana. enggak. Jadi Ya. sistemnya itu kalau mau masuk kampus kan kita harus milih jurusannya. Itu kita harus cari tahu dulu mau bekerja di bidang apa. Maksudnya kayak mau mempelajari bidang Iya. apa gitu toh. Nah, karena saya itu bukan orang yang punya plan-plan sampai Z, dari A sampai Z itu saya tidak pernah punya plan yang bagaimana. Saya cuman ikut arus. Nah, karena saya tidak tahu mau masuk jurusan apa, saya searching toh. Semuanya harus kita searching gitu untuk tahu apa ini, apa itu kan. Karena Biasanya kalau soal gini nggak bisa juga dibiarin let it flow aja. kan yang paling terkenal itu banyak orang tahu akuntansi, manajemen. Saya juga awalnya nggak tahu apa itu akuntansi, apa itu manajemen. Tapi pas saya cari tahu kayak aduh prospek kerjanya yang paling tinggi itu apa, terus kayak yang paling berguna itu nanti apa. Makanya saya pilih sistem informasi. Itu tuh tentang IT sama kayak ada bisnisnya Apalagi dikit. zaman udah mau betul. berubah kan udah lebih modern. Jadi pasti kakak bakal dibutuh banget. Betul. Terus kayak saya itu cita-citaku selalu berubah-berubah. Tapi yang paling saya Siapa sih nikmati yang dari enggak? kecil, saya itu selalu nikmati jualan. Suka Kak jual barang, suka Kak jual handcraft, suka Kak bikin handcraft terus saya jual slime. Dulu kan kita main slime tuh. Saya jual slime. Terus apa lagi ya? Suka Kak jualan. Memang kayak dari kecil tuh selalu Kak diajar buat jual-jualan begitu. Iya. Terus kayak pernah Kak mimpi jadi mau Kak punya bisnis besar deh, suatu saat nanti mau Kak jadi pebisnis, mau Kak punya perusahaan yang banyak anak perusahaannya begitu. Tapi ibuku itu enggak terlalu mau saya jadi pengusaha. Makanya saya enggak pernah berpikir buat masuk sekolah bisnis. Tapi pas Kak dihadapi dengan pilihan pas Karir. mau mendaftar kampus ini ujian mandirinya, kayak yang saya pilih kan sudah 3 mini yang fix toh, sistem informasi, akuntansi, sama farmasi. Karena kayak farmasi itu karena kotanya paling banyak, kotanya paling banyak. Terus kayak seru bikin obat. Aku bilang enggak apa-apa aja farmasi. Terus apalagi kakak suka kimia kan? Iya. Iya. Satu lagi nih, apa ya yang harus saya masukin nih, satu biar genap 4. Apa dikasih tahu Kak sama sepupuku bilang ada administrasi niaga. Nah, niaga itu bukan cuman bisnis, bukan cuman bisnis jadi pebisnis, bukan cuman itu. Kita juga belajar manajemen, HR. HR itu HRD. Human resources. Sama kita belajar finance. Jadi kayak ada akuntansinya. Jadi kayak oke lah, enggak apa-apa Ji. Kebetulan memang saya dari dulu mau jadi pebisnis begitu lah. Enggak apa-apa Ji, mau sekali aja. Nah, pas tunggu pengumuman, sudah tes ujian lagi, kita tunggu hasilnya. Hasilnya ternyata saya diterima ke pilihan keempat. Ini ilmu administrasi niaga. Berapa? Nilainya tuh enggak dikasih keluar. Maksudnya saya itu hari enggak dapat deh nilai itu berapa, tapi langsung pengumuman, selamat Anda lulus. Karena sebenarnya saya hopeless, Mina. Jujurnya hopeless sekali, Mak, karena kayak aduh capek Mak, SNBP ditolak, SNBT ditolak toh. Gue bilang aduh kayaknya memang enggak usah Mak deh masuk di sini. Itu awalnya. Tapi Gak usah masuk di jurusannya atau di UI. Maksudnya kayak kayaknya biar media menunggu Kak 1 tahun lagi gap year. Atau enggak ke Korea Kak, kayaknya memang jalan kok ke Korea deh toh. Positive thinking. Pas di SNBT itu kayak sedih, yang namanya ditolak orang pasti sedih lah. Karena teman-temanku semua sudah diterima begitu. Itu kayak merasa ketinggalan Kak. Tapi selalu yakin kalau memang saya ditakdirkan buat masuk UI, masuk aja itu. Itu pola pikir yang selalu saya tanamkan. Kalau memang saya diterima Ji, maksudnya kayak kalau memang jodohku itu UI, pasti masuk aja. Jalur apapun, bagaimanapun caranya, masuk aja itu. Ternyata saya memang harus coba banyak kali. Sebelum saya daftar SIMAK,
SIMAK itu ujian mandirinya UI. Saya daftar jalur prestasi. Nah, kan sudah bisa mention dari tadi, Anggar. Saya ikut Anggar dari SMP. Lumayan banyak nih terkumpul sertifikatku. Saya kasih masuk satu sertifikat ke Jurnas di Anggar. Nasional? Iya, nasional. Di nasional tapi per tim toh. Itu pun medali perak. Nah, saya kasih masuk, ternyata ditolak Kak juga. Jadi 3 kali Mak sebenarnya ditolak. Terus Segala daftar cara SIMAK. kan? Sebelum ku daftar SIMAK, ibuku itu maunya saya kedinasan atau enggak Poltek. Saya daftar Poltek Naker, tenaga kerja, Poltek PU, pembangunan umum, sama saya daftar STAN. STAN itu Sekolah Tinggi Keuangan Negara. Nah, saya sampai di tahap, untuk PU itu saya sudah di tahap TESMI, tapi gagal Kak di situ. Kalau Naker diterima Mak, tapi saya tolak. Sama STAN itu saya gagalnya di gagal ranking ja, maksudnya lulus tapi tidak lanjut begitu, lulus tapi tidak lanjut di SKD, itu tes tulis juga. Sama pas SMA, sebelum lulus, sebelum selesai SMA aku, saya sudah daftar Unhan sama temanku berdua. Unhan itu pertahanan, jadi semi militer. Tapi saya gagalnya di tes psikotes itu. Apa itu psikotes? Psikotes itu tes yang apa ya? Dia kayak tes bisa tulis, bisa juga laptop. Maksudnya lewat laptop. Itu isinya kayak tentang sebenarnya bagaimana kepribadian tak sendiri. Maksudnya kayak bagaimana sebenarnya sifat asli tak, bagaimana kebiasaan tak gitu. Tapi mungkin karena terlalu banyak toh, ada juga biasa psikotes itu isinya yang gambar, dikasih kotak-kotak ini, gambar kotak misal toh, gambar kotak, terus ada polanya. Kalau dibalik, dia polanya bagaimana. Jadi kayak begitu. Geometri? Ya, mirip-mirip. Kayak bangunan, misalnya bangun ruang, ada pola garisnya, ada titik di tengahnya, kalau terus ada garisnya. Nanti bakal kalau dibalik, bentuk. iya bagaimana bentuknya gitu. Jadi kayak bakal berubah-berubah. Jadi sebenarnya melatih berapa IQ tak sebenarnya menurutku, berapa IQ tak, bagaimana sebenarnya sifat asli tak, kepribadian tak bagaimana. Misalnya kayak ditanya Ki, lebih prefer ini atau ini, lebih suka ini atau ini. Nah, saya kesalahanku itu karena itu hari saya lumayan lama tes psikotesnya Unhan. Di bagian akhir itu bosan sekali Kak, sembarang saya jawab. Jadi kayaknya itu deh pengaruhnya, karena tidak terlalu serius Kak. Ya, berarti mau sebosan apapun kita Jangan sembarang jawab guys. Dengar. Don't do that. Dengar, ini udah anak UI loh. Udah panjang Yeah. kali pasti perjalanannya dia udah Tuh. bicara. Jangan main-main kalau lagi tes. Soalnya sebenarnya musuh terberatku adalah diriku sendiri. Maksudnya yang kenal sama diri tak sendiri kita aja. Mau bagaimanapun kita cerita ke orang, belum tentu orang bisa tahu dirimu yang sebenarnya bagaimana. Karena biasanya kita kalau cerita ke orang lain itu bakal memoles ceritanya biar kita kelihatan kayak bagus begitu. Kita itu susah buat jujur sendiri ke orang lain tentang diri tak. Jadi saranku adalah kalau memang kalian mau let it flow, tidak apa-apa let it flow, tapi kalian harus bisa tentukan maunya kalian bagaimana. Kayak untuk sekedar menentukan itu, jangan cuman kayak mau ikut-ikutan FOMO, jangan ya guys. Kalian harus juga research. Kayak, aduh apa dia yang bagus saya bikin ini, antara ini atau ini gitu. Harus punya tahu mau bagaimana ke depannya. Harus bisa melihat ke depan sejauh apa kok bisa melangkah. Boleh punya mimpi tuh boleh sekali sih. Tapi bukan berarti saya bilang kayak jangan mimpi tinggi-tinggi, jangan. Bukan begitu guys. Kalian boleh mimpi tinggi-tinggi. Saya juga itu banyak sekali mimpiku ketinggian malahan. Tapi harus juga punya backup plan. Dan harus sedikit realistis juga. Harus backup plan-nya itu harus yang lebih realistis. Walaupun orang bilang, deh, nggak logisnya ini orang mau begini.
Sebenarnya bisa, apapun yang terjadi bisa. Bisa. Tapi ada jalannya. Maksudnya jalannya nggak langsung sampai ke mimpimu, harus ke pelan-pelan, step per step. 1, 2, 3. Ya, Itu bisa, sebenarnya orang bisa berproses. saja ada yang bolong. Iya, kalaupun jatuh harus naik lagi, pelan-pelan, itu nggak apa-apa. Kebetulan saya karena kuliah Kak jalur mandiri, bukan berarti saya bayar mahal lah. Saya tidak bayar uang pangkal, karena itu hari pas saya masuk, kebetulan lagi tidak ada uang namanya uang pangkal. Uang pangkal itu namanya apa ya, biasa dibilang uang Uang masuk. pembangunan, uang Oh. pembangunan ya. Biasanya kayak sampai puluhan juta. Iya, iya. Saya itu nggak pernah punya uang yang betul-betul kayak puluhan juta. Nggak pernah Kak bilang, Dek. Makanya kayak pas Kak disuruh ujian mandiri agak takut Kak sebenarnya. Takut Kak punya banyak biaya yang dikeluarkan begitu toh. Unhas itu mahal sekali setauku uang pembangunannya. Apalagi kalau mandiri. Kebetulan UI tidak ada uang pembangunan saat itu, tidak ada uang pangkal. Terus UKT yang saya dapat paling tinggi di jurusanku kebetulan 8,5. Nah, karena saya masuknya jalur mandiri, saya dapatnya yang paling tinggi. Tapi berat banget toh untuk jadi beban per 6 bulan itu. Iya. Mau dapat uang dari mana begitu? Kita itu pasti memikirkan kosnya. Bagaimana kalau tidak ada uang tabungannya orang tua tak? Bagaimana kalau kayak saya maceku aja yang kasih hidup Kak. Maksudnya ibuku jadi cari uang sendiri. Di siapa lagi mau minta bantuan toh? Tapi ternyata memang Allah sudah siapkan nih jalannya gitu. Tanteku yang pertama tutupi UKT-ku, itu UKT-ku awalnya 8,6, saya minta keringanan turun jadi 7,5. 7,5 itu masih besar loh. Iya. Kalau kalian bayangkan kita kuliah itu 7 semester. 7 atau 8 semester. 7 kalau mau cepat selesai. Oke. 1 semester kita bayarnya 7,5. Kali 7 kali itu tinggi sekali toh. Nah, tapi untungnya UKT-ku itu tidak setinggi itu Ji dibanding fakultas lain. Fakultas lain itu puluhan juta loh. Untungnya saya tidak daftar, untungnya saya tidak masuk fakultas lain karena mungkin Allah tahu Ji kayak terlalu besar bebannya buat ibuku kalau harus Kak masuk di situ atau terlalu besar bebannya buat saya. Nah, pas Kak awal-awal juga masuk semester 1 itu tahun lalu, saya cari cara bagaimana caraku biar UKT-ku ini dibayarkan. Jalannya itu beasiswa. Nah, awalnya saya dari sebelum masuk UI, sebelum jadi mahasiswa saya sudah daftar KIP, Kartu Indonesia Pintar. Iya, iya. Nah, di sana itu KIP, apalagi untuk kuliah banyak Ji yang pakai buat kuliah. KIP itu bukan berarti kayak Kartu Indonesia Pintar, menurutku itu fasilitas bagus Ji. Karena tidak semua orang bisa bayar uang kuliah. Ini notabene-nya bukan untuk hedon lah, untuk kuliah. Untuk kuliah itu uang kuliah itu berat sekali aja. Nanti nggak apa-apa nanti. Uang kuliah itu berat sekali bebannya. Maksudnya kayak terlalu banyak kosnya begitu. Saya tidak mau bayar uang kuliah semali itu. Terus saya sudah karena sempat bermasalah webnya KIP, jadi saya tidak berharap toh sama KIP. Saya daftar beasiswa lain. Saya daftar beasiswanya Tanoto. Nah, Tanoto ini perusahaan, pokoknya ini Tanoto sebuah perusahaan begitu, foundation Ki. Dia itu punya Lembaga beasiswa. Iya, dia itu bukan lembaga beasiswa, dia kayak perusahaan yang sediakan beasiswa buat orang yang mau kuliah, yang mau berkontribusi sama masyarakat. Nah, itu dia visinya. Nah, saya daftar itu, saya ikut tesnya, pokoknya lumayan lama tesnya. Saya kayaknya belasan deh tesnya aku ikuti. Tes tulis, tes wawancara, tes psikotes, banyak sekali tahapan tesnya buat sampai dapat itu. Alhamdulillahnya, saya dapat itu beasiswa. Nah, ternyata pas pengumuman itu, sebelumnya, sebelum hari pengumuman Tanoto, itu saya dikabar sama teman kelasku di sana kampus. Dia bilang, ternyata KIP sudah keluar nih hasilnya. Ternyata dia keterima. Terus saya iseng toh cek-cek websiteku. Ternyata keterima Kak juga toh.
Terus ditanggung ki beasiswaku, UKT ku ditanggung, terus dikasih kak juga uang jajan per semester berarti per 6 bulan. Nah UKT ku itu Terus itu uangnya kakak nggak perlu kasih kembali? enggak, Karena kan ada juga yang namanya student loan, ya iya kan? Iya. itu enggak perlu. Kalau KIP itu karena dari pemerintah toh yang bantu kasih dana ke kita, itu enggak perlu dikasih kembalikan. Tapi kalau Tanoto, kalau misalnya kita mengundurkan diri, terus kita misalnya nih Tanoto yang biayai UKT yang kasih uang jajan, terus kita mengundurkan diri, biayanya kita harus kasih kembali ke Tanoto. Tapi karena yang kasih kak biaya KIP, jadi ndak harus ya kasih kembali. Tapi tetap kak dapat program dari Tanoto. Jadi sekarang saya juga penerima beasiswa Tanoto. Jadi ternyata teman-temanku semua, teman UI ku, banyak sekali yang mau masuk di situ, tapi hanya 27 orang yang diterima di UI. Jadi betul-betul Tahun itu? iya tahunku. Di Unhas juga ada, di universitas lain juga ada, tapi kotanya itu paling cuman 20-an atau kurang. Yang paling banyak memang di UI sih, 27 setauku saat ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau kuliah tinggi-tinggi buat cewek, sebenarnya enggak masalah buat kuliah tinggi. Enggak ada salahnya orang bermimpi, tapi harus punya banyak backup plan. Begitu. Itu sih dari saya. Nah, itu sedikit cerita dari kakak. Nah, itu bisa diambil moralnya bahwa itu nggak apa-apa bermimpi tinggi, tapi harus seperti yang kakak bilang memiliki backup yang lebih realistis, ya kan? Jangan lupa usaha, berdoa. Dan pentingnya, dan ini juga mencerminkan bahwa pentingnya belajar. Tapi kalau belajar juga nggak harus sampai aduh stres, ya jangan kalau bisa. nggak harus. Ya, soalnya lebih sering itu cara-cara orang yang malah cramming apa segala macam itu malah nggak efektif. Betul. Ya, efektif. Karena buktinya kakak sendiri ini, Kalau mau belajar, enjoy, sebisa mungkin enjoy. Kalau udah burn out, relax. Ya, berikan waktu untuk menenangkan diri. Betul. Ya. Kalau mau menenangkan diri nonton, kan kebetulan hobiku itu nonton film. Nonton film apapun, anime, drakor, film series, Amerika, Western. apa semua. Saya nonton, suka sekali kak nonton. Suka kak nonton film karton, jangan salah nah, walaupun saya kuliah, tapi saya biasa makan, walaupun tidak bagus sambil nonton, tapi biasa saya nonton film karton. Gumbal, itu kan film kartun waktuku kecil. Jadi kayak sama nonton apa lagi ya yang Mystery Shack. Itu ada Scooby-Doo nonton, The Loud House, Mickey Mouse, iya. Itu seru sekali. Nah, intinya tuh intinya santai aja. Ya, have fun, tapi harus tetap bisa berprestasi. Akademis itu penting sekali. Akademis tetap penting, tapi kesehatan mental kalian juga tetap penting. Betul. Gitu. Nah, dan seperti masa lalu kakak yang bisa dibilang memiliki kisah broken home, itu jangan jadikan masalah, ya itu menjadi alasan untuk melakukan hal yang buruk. You know, don't lash out on the world. Oke, nanti translate itu aja ya. Oke, baik. Kayaknya udah saatnya. Mungkin kakak mau pulang ya. Bye guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah ingin menonton sampainya sepanjang ini. Mungkin sudah 40 menitan ya. Oke. Mau salam? Kita bilang apa ya kita bilangnya? Salam Spentik aja ya. Salam Spentik? Ya udah. Dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Salam Spentik! Bye-bye.